Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran keempat, harapan perjanjian lama. Minggu 16 Oktober, aku akan melihat Tuhan. Bacalah Ayub 19 ayat 25-27 dan bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 18 dan 1 Timotius 6 ayat 16. Kapan dan dalam keadaan apa dia berharap untuk melihat Tuhan? Hidup tidak adil. Kita melihat ini khususnya ketika kita melihat penderitaan yang baik dan yang tidak benar makmur. Misalnya, Ayub tidak bercacat dan jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Meski begitu, Tuhan mengizinkan iblis untuk menindasnya dengan beberapa cara yang membawa malapetaka. Secara fisik, tubuhnya dirusak oleh penyakit yang menyakitkan. Secara materi, ia kehilangan sebagian besar ternak dan harta bendanya. Di dalam rumah tangganya, ia kehilangan hamba-hambanya dan bahkan anak-anaknya sendiri. Dan secara emosional, dia dikelilingi oleh teman-teman yang menuduhnya sebagai orang berdosa yang tidak mau bertobat, yang pantas menerima apa yang dia hadapi. Bahkan istrinya sendiri berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayub tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pusat dari pergumulan kosmik yang mendalam antara Tuhan dan iblis. Disiksa oleh perjuangan itu, Ayub menyesali kelahirannya sendiri dan berharap dia tidak pernah dilahirkan. Namun, kesetiaannya yang tanpa syarat kepada Tuhan diungkapkan dengan baik dalam kata-kata, "Meskipun dia membunuhku, namun aku akan percaya kepadanya." Ayub 13 ayat 15. Bahkan membayangkan bahwa hidupnya akan segera berakhir, dia tetap yakin bahwa kematian tidak akan memiliki kata akhir. Dengan keyakinan yang kuat, dia menyatakan bahwa meskipun dia akan mati, penebusnya suatu hari akan berdiri dan dia, Ayub sendiri, akan melihat Tuhan dalam tubuhnya sendiri. Ini adalah gambaran yang tidak salah lagi tentang kebangkitan. Di SDA Bible Commentary jilid 3 halaman 549. Sungguh harapan yang mulia di tengah tragedi seperti itu, dikelilingi oleh penyakit dan rasa sakit, keruntuhan ekonomi, celaan sosial, dan kehancuran emosi. Ayub masih dapat mengantisipasi hari ketika dia akan bangkit dari kematian dan melihat penebus terkasihnya. Sebenarnya, pernyataan Ayub tentang kebangkitan diisi dengan jaminan yang sama yang diucapkan Marta berabad-abad kemudian kepada Yesus. "Aku tahu bahwa dia, Lazarus, akan bangkit dalam kebangkitan pada hari terakhir." Yohanes 11 ayat 24. Ayub, seperti Marta, harus mengklaim janji ini dengan iman. Meskipun tidak seperti Ayub, Marta akan segera diberikan bukti empiris yang kuat untuk kepercayaannya. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk mempercayai Tuhan bahkan di tengah ketidakadilan hidup yang keras? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Ayub 19 ayat 25-26, di sana dikatakan seperti ini, "Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun akan melihat Allah." Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi ia mengalami penderitaan oleh karena kesetiaannya. Dan Ayub pasal 19 ayat 25-27 merupakan suatu ungkapan di mana ia terus beriman kepada Tuhan. Ini merupakan ekspresi harapan yang paling indah di dalam kebangkitan yang dia sampaikan. Kitab ini adalah pengakuan iman yang menakjubkan dan diungkapkan dengan fasih oleh Ayub. Ayat-ayat di dalamnya berisi salah satu ekspresi harapan yang paling indah dalam kebangkitan tubuh. Ia mengatakan, "Aku tahu penebusku hidup." Dia mengenal siapa Tuhannya, Tuhan yang hidup, dan dia menyebutkan bahwa Tuhan adalah penebus. Dalam bahasa Ibrani adalah Goel, atau penebus kerabat, pembela, pembenar, pelindung. Dan dia mengekspresikan ini kepada Tuhan. Penebusnya hidup dan bahwa pada akhir zaman ia akan berdiri di atas debu untuk membangkitkan kehidupan baru. Dan Ayub beriman kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan datang kembali, maka walaupun ia telah mati, ia akan kembali menjadi debu, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan
membangkitkannya ke kehidupan yang baru. Sayangnya orang hanya mengutip biasanya hanya ayat 25, tetapi apa yang berlanjut sama pentingnya. Sana dikatakan bahwa dan sesudah kulit tubuhku hancur, namun dalam dagingku aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat Dia dengan mataku sendiri dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Perhatikan perkataan pribadi dari pernyataan serius Ayub ini. Di sana Ayub menggunakan kata aku sendiri, milikku. Dia sangat percaya dalam hatinya bahwa dalam dagingnya dengan matanya sendiri dia akan melihat Allah. Meskipun dia akan mati dan dagingnya akan dihancurkan, kepastian pribadi akan hari kebangkitan yang akan datang ini tidak dapat diungkapkan dengan cara yang lebih baik dan lebih tegas lagi. Dan dia mengekspresikan perkataannya ini kepada Tuhan bahwa Allah adalah milikku dan Ia akan membangkitkan. Sebagaimana Ayub, demikian pula dengan kita. Di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, penderitaan yang datang silih berganti, jadikan Tuhan sebagai milik kita. Percaya dengan sepenuhnya, dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan terus mengarahkan akan kehidupan kita untuk terus setia kepada Tuhan. Ataupun kalau Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami istirahat di dalam Tuhan, jadikanlah Tuhan menjadi milik kita, sehingga manakala Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan dibangkitkan dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita terus memiliki iman kepada Tuhan, sama seperti dengan iman yang dimiliki Ayub, bahwa ia percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dari pengalaman Ayub kami dapat menarik pelajaran untuk kami terus beriman kepada Tuhan di setiap situasi kehidupan kami, baik hidup ataupun mati. Kami setia dan beriman kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.